Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar yang lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan dulu kembali. Terima kasih ya. Saudara Maman, dalam BAP saudara tanggal 16 September 2021 atas pertanyaan nomor 9 dan 10 saudara menjawab bahwa saya melihat langsung yang melakukan penganiayaan terhadap saudara KC adalah Irjen Pol Napoleon seorang diri dengan cara melumuri wajah KC dengan kotoran tinja, lalu memukuli wajah KC dengan tangan kosong lebih dari 2 kali. Nomor 10, bahwa selain Napoleon tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap KC. Adapun yang dilakukan saya saat itu, saya tidak melarainya karena banyak kotoran tinja yang berantakan di kamar 11. Dan saya melerai orang-orang warga rutan yang di luar untuk tidak masuk dan sebagainya. Padahal tadi barusan di atas pertanyaan jaksa, saudara mengatakan bahwa saya hanya melumuri dan tidak memukul. Terhadap kontradiksi ini, apa sikap saudara? Saya mencabut BAP Ini. ya. Saya ingin memastikan itu aja. Siap. Ya. Kemudian tadi di BAP saudara menyebutkan bahwa saya melumuri kotoran itu atau tai ke mukanya KC itu sendirian tanpa dibantu orang lain. Betul demikian? Ya, sendirian. Artinya tidak ada orang yang lain yang memegangi KC? Tidak ada. Tidak. Baik. Saudara 3 kali di BAP. Ya. Tanggal 16 bulan 9, tanggal 21 bulan 9, dan tanggal 8 bulan November. Di antara 3 BAP itu banyak pertanyaan-pertanyaan serupa yang diulang-ulang. Dan keterangan saudara ada seperti itu berulang-ulang. Dengan pernyataan dicabut itu artinya pernyataan memukul pada malam itu. Ya. Itu juga berlaku dicabut untuk semua BAP ya. Ya. Baik. Dari barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa, baik ember, sapu pel, baju, kain korden, gembok. Apakah ada kaitannya barang bukti itu dengan perbuatan saya melumuri kotoran manusia ke muka KC pada saat itu? Tidak ada. Baik. Saudara Dedi. Ya. Anda beberapa kali juga di BAP, ini saya urut aja, tanggal 20 bulan 9, pertanyaan nomor 6, 19, 41, 81, menyebutkan bahwa saya melumuri kotoran manusia ke muka KC dengan keras sehingga kepalanya terbentur tembok. Dalam BAP ada demikian. Ya. Saudara di atas pertanyaan jaksa di sidang ini mengatakan saya tidak memukul. Nah, ini 2 kontradiktif ini mana yang betul? Yang di BAP apa yang di pernyataan di bawah sumpah ini? Yang dia bawa sumpah. Yang yang betul. Ya. Yang di BAP yang bilang saya mukul, bagaimana sikap saudara? Itu presentasi yang dimaksud penyidik mengatakan itu ini sebut gak kenapa. Oh, jadi itu atas arahan penyidik sehingga Anda tulis. Ya. Begitu. Berapa kali sih Anda di BAP? 3 kali. 3 kali. Jadi yang betul yang sekarang ya? Iya. Apakah Anda ingin mencabut BAP Anda ini? Iya. Baik. Apakah ada kaitannya barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa tadi dengan perbuatan saya melumuri kotoran manusia? Tidak. Kemudian, apakah saudara Dedi hadir pada waktu rekonstruksi? Hadir. Saudara Maman hadir? Hadir. Apakah dalam rekonstruksi saya hadir? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saya tidak hadir ya.
tidak hadir ya. Ya. Nah, itu juga masalah itu. Tadi saudara Dedi menyatakan sebelum saudara Maman hadir bahwa saudara Kiki itu ya kan, menjelaskan dan menerangkan masalah hadis-hadis, menjelaskan tentang hadis, bahwa tadi mengatakan junjungan kita Nabi Muhammad kepala besar penyembah jin dan sebagainya seperti itu, ya kan, berulang kali. Dan pada waktu itu Pak terdakwa ini menyatakan kepada Jafar ya, karena terdakwa tidak menguasai hadis, waktu itu panggil. Yang tadi saudara mengatakan tidak tahu siapa yang disuruh panggil seperti itu. Baru kemudian saudara mengetahui yang masuk itu ada saudara Maman, sebagaimana dari gambar seperti itu. Tadi juga saudara Maman seperti itu. Apakah lagi pada waktu saudara Maman hadir, si Kiki tadi yang tetap menyatakan seperti tadi, bahwa kami ingin menyadarkan, ya kan, salam sadar dan ingin menyadarkan, ya kan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembohong, kepala besar dan penyembah jin. Apakah seperti itu? Ada seperti itu? Seperti itu. Nah, apa reaksi setelah itu? Kan ada reaksinya saudara Maman kan? Saudara Maman kan sudah hadir kan? Terus saudara Maman tadi menyatakan bahwa jangan bawa hadis, kamu seperti itu. Apa seperti itu? Jadi sambil mencolek dagu seperti itu. Nah, terus setelah itu siapa yang menyatakan? Kamu tahu siapa yang ini? Herli atau Coki? Herli. Terus disebut oleh Herli bahwa ini Pak Jenderal Napoleon Bonaparte. Kan tadi kamu tahu siapa ini? Iya, ini ada ingat kalau tidak Herli, apakah Coki yang menyatakan ini Pak Jenderal Napoleon Bonaparte? Atau saudara tidak ingat? Saya tidak ingat. Oke. Apakah setelah mengatakan Coki atau Herli menyatakan bahwa ini saudara Bonaparte, langsung saudara Kiki menyatakan kalau begitu agama Bapak apa? Ada. Terus apa dijawab oleh Pak Napoleon? Agamanya apa? Kan ditanya agama Bapak ini apa kayak gitu. Terus dijawab Pak Napoleon apa? Agama apa? Saya Islam. Oh, saya Islam. Setelah itu apa yang diungkapkan lagi oleh Kiki? Nah, kebetulan ya, saya ingin menyadarkan. Ya. Itu ungkapan itu diulangi lagi. Nah, atas ungkapan yang diulangi lagi itulah tadi yang bungkusan yang sudah diambil tadi, ya kan, diambil dengan tangan kanan, yang diborehkan ke muka, kan tangan kiri memegang kepala seperti itu. Oke. Tidak ada pemukulan dari saya seperti itu. Dan kejadian pada tanggal besok harinya jam 3 sore, saudara tidak mengetahui, baru mengetahui berdasarkan keterangan orang yang tanyakan. Saudara Maman ya, ini mengkonfirmasi saja. Kan ini saudara Dedi kan sudah menjelaskan. Jadi kan jauh sebelumnya ada terjadi si saudara Kiki itu menjelaskan bahwa tadi apa yang dikemukakan kan. Nah, pas saudara datang, dari saudara mengatakan nggak ada apa-apa seperti itu. Nah, terus tadi saudara Dedi menyatakan mengulangi kembali. Saudara Maman itu menyatakan setelah mendengar bahwa agama terdakwa ini Islam seperti itu. Nah, saudara menyatakan kan tadi jangan bawa-bawa agama lah seperti itu. Nah, setelah itu saudara melihat bahwa terdakwa ini mengambil kotoran, tangan kanannya memorehkan dan tangan kiri memegang. Tidak ada mendorong dan tidak ada memukul seperti itu. Jaraknya jauh juga kan seperti itu. Kalau terbutur tuh kayak gini nih dekat tuh. Terbutur kan, kalau jarak jauh kan dia terpelanting dia. Apakah waktu itu Kiki langsung terpelanting kayak gitu? Oh enggak, dia tetap posisi duduk seperti itu. Okay. Terus yang kedua, saya ingin tanyakan setelah Pak Napoleon melumurkan tadi, dia turun dari dipan, dia pergi kemana? Siapa? Pak NB. Ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Kamar mandinya agak jauh. Di depan. Di antara kamar mandi itu ada apa? Ada pilar. Oh, ada pilar. Nah, di kamar mandi itu ada sekat juga. Nah, pada waktu dia mencuci tangan itu posisinya duduk atau berdiri? Berdiri atau menunduk? Pada waktu mencuci tangan. Nunduk seperti itu. Dia nggak kelihatan apa yang ada di. Terus ada suara apa yang terdengar seperti itu? Tadi yang dikemukakan oleh Dedi, teriakan ya sekaligus ya.
Apa berhenti atau ungkapan itu stop dan keluar semua? Apa berhenti atau stop bahasanya? Stop dan keluar semua. Begitu juga ya, Dedi. Setelah itu semuanya keluar. Oke. Nah, setelah keluar, apakah tahu setelah itu proses apa lagi yang terjadi? Saudara nggak tahu? Saudara Dedi, apakah bersih-bersih kamar dan sebagainya? Tahu, Saudara Dedi? Oh, tidak tahu. Setelah itu keluar semua seperti itu. Pada ini Pak Maman juga tidak tahu juga kejadian jam 3 sore kan seperti itu. Cukup. Boleh izin nambah? Satu aja. Tadi Pak Dedi waktu ditanya jaksa bilang Pak Dedi melakukan pemukulan kepada KC. Ya. Itu Pak Dedi melakukan pemukulan itu pada saat saya di mana Pak? Di kamar mandi tadi. Kamar mandi. Padahal Pak Dedi sudah berada di tempat itu sebelum saya melumuri kotoran. Kenapa Pak Dedi melakukan pemukulan kepada Pak KC? Tadi kembali saya jelaskan bahwa saksi Aceh itu mengatakan ketika awal ketika dipukul oleh Maman dengan sebutan anjing kamu, dasar kamu. Ketika Maman turun, buka kaca malah kembali. Yang anjing itu kamu. Tapi ngarahnya ke saya. Berarti emosi ya? Emosi. Oke. Emosinya itu setelah peristiwa pelumuran dengan saya? Hah? Bukan. Tidak. Setelah saya melumuri kotoran KC atau sebelum? Sebelumnya. Cuk. Dipelototi oleh KC dengan mengatakan anjing. Itu peristiwanya sebelum saya melumuri kotoran kepada KC atau setelah? Setelah. Saat itu saya ada di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi. Sebelumnya Anda nggak ikut emosi melihat perdebatan antara saya, Pak Maman dengan kita semua emosi, semua emosi. Kalau emosi dari awal, kenapa Anda tidak mukul KC pada saat saya ada di situ dengan KC? Kenapa setelah saya ngilang di kamar mandi baru mukul? Karena kita tahu bahwa ada Pak Napo di situ. Jadi selama saya ada di situ kalian tidak mukul? Tidak. Kenapa nggak mukul? Kita tahu. Tahu. Kenapa tidak mukul pada saat saya di situ? Artinya memang ada Pak Napoleon Sungkan. Sungkan itu hilang pada saat saya ke kamar mandi. Ya, karena memang sudah terpancing emosi. Oke. Berapa jarak saya di kamar mandi dengan posisi KC yang dipukuli pada saat saya cuci tangan? Dari posisi Bapak di sini. Oke. Saya di kamar mandi ya. Tadi dibilang ada tiang, ada tembok, nunduk, nggak kelihatan, menghilang. Itu kesempatan ya. Silakan. Ya. Sedikit saja melanjutkan kepada saksi Maman ya. Posisi sel saudara itu pada saat saudara diketuk itu posisinya terkunci atau tidak? Terkunci ya? Yang buka selnya? Itu terkunci dalam posisi tertutup aja. Oh, tertutup, tidak terkunci. Artinya posisi sel hanya tertutup, tidak dikunci. Oke, baik. Memang begitu biasanya? Ya, biasanya memang begitu ya. Kenapa posisi sel itu biasanya tidak terkunci? Karena apa? Ada penyebab apa? Mungkin semua nggak dikunci. Oh, memang tidak dikunci. Bagian. Tadi kan saudara mengatakan ya menjambak ya. Harus dibedakan menurut saya kalau menjambak itu begini. Gitu ya, sepengetahuan saya. Kalau memegang begini. Nah, maksud saya perlu mengklarifikasi kepada saudara. Yang saudara lihat ini kalau menjambak itu ada tarikan. Itu namanya ada tarikan, ada cengkraman, itu baru menjambak. Nah, perlu saudara klarifikasi di sini terhadap pernyataan saudara. Yang saudara lihat itu
begini atau begini atau begini. Nah, itu maksudnya. Posisinya itu hanya memegang rambut. Nah, jadi menjambak atau memegang? Memegang. Karena memang posisi tangannya memegang rambut. Ya, jadi memegang ya, memegang kepala dari saudara Muhammad Kaceh. Rambutnya dan ya rambutnya licin kan pendek atau panjang? Rambut Kaceh itu gondrong atau Pendek. Pendek ya. Artinya kalau misalnya itu tandanya makanya enggak ya, makanya memegang ya. Kalau dipegangnya Ada rambutnya ya, oke. Terus tadi kan saudara mengatakan saudara mendengar penghinaan yang dikeluarkan dari mulut Kaceh. hanya yang saya dengar yang Muhammad bin Abdullah, tinggal ada Muhammad bin Abdullah tadi. Ya, artinya saudara mendengar. Ya, Nah, mana yang lebih dulu terjadinya pelumuran dengan tadi saudara mendengar penghinaan dari Kaceh menghina Rasulullah? Duluan penghinaan. Artinya penghinaan Ya, didengar, setelah penghinaan baru terjadi pelumuran ya. Terus kalimat selanjutnya kepada saudara Dedi ya. Satu lagi kepada saudara Mama. Yang saudara dengar itu kalimat dari Pak Napo pada saat sebelum melumuri, ya kan? Ada perkataan apa kalimat saudara terdakwa pada saat sebelum melumuri? Tutup matamu. Cuma dengan tutup matamu. Tidak dengan kalimat yang lain berikutnya? Tidak ya, hanya dengan tutup matamu. Oke, terima kasih. Pada saksi Dedi, tadi kan saudara juga keluar masuk ya, lihat kan, ingin tahu keadaan situasi ya. Terus saudara mendengar apa? Tadi kan saudara ingin tahu dan mendengar ada pembicaraan ya. Saudara mendengar apa itu pada saat itu? Tidak tahu juga. Tidak tahu ya. Tadi pada saat saudara katakan ada terdengar bicara menghina Rasulullah dari Muhammad Kaceh, terdengar begitu? Itu sudah ada ketika saya masuk ke dalam kamar sel itu. Oh, setelah masuk dalam kamar sel, baru saudara mendengar langsung bahwa memang Kaceh menghina Rasulullah. Ya. Apa ucapan jelasnya penghinaan itu tadi? Kalian tersesat oleh Muhammad bin Abdullah. Mana yang lebih dahulu saudara mendengar kalimat penghinaan itu dengan terjadinya proses pelumuran? Penghinaan itu dulu. Artinya ada penghinaan baru terjadi proses pelumuran ya. Terus tadi saya ada sebelum proses pelumuran, saudara mendengar apa yang diucapkan oleh saudara terdakwa? Tutup mata kamu, tutup mulut kamu. Tutup mata kamu, tutup mulut kamu. Ya. Saudara dengar dengan jelas itu ya. Terus tadi saudara katakan kan kepalanya memegang tangan kiri saudara terdakwa memegang. Ya. Terus tangan kanannya mengusap ya. Saudara melihat ada ayunan. Iya kan? Mengayun terus posisi tangan begini. Ya. Karena ada pemegang sesuatu. Iya. Ya. Posisinya begini atau begini? Ini ya. Setelah begitu kan saudara lihat terayun. Oke, pada saat terayun itu pada Sudah ya. Oke. Jadi itu pelumuran ya. Nah, maksud saya tadi gini, pada saat seperti itu tadi kan saya masih agak kurang jelas terhadap pertanyaan jawaban saudara. Tadi kan saudara mendengar benturan. Ya kan? Tadi kan berarti kan tadi saudara jasa Udah dijawab benturan itu selama ini Oh, sudah jawab. Satu lagi, tadi kan saudara mengatakan ada pemukulan setelah itu kejadian ya. Jadi saudara menyatakan bahwa saudara tahu ada pemukulan setelah itu. Nah, saudara tahu dari mana bahwa ada pemukulan itu? Lihat sendiri. Setelah itu saudara melihat sendiri pemukulan itu? Nah, ini pemukulan yang terjadi. Yang setelah kejadian pemukulan, keesokan harinya. Dia hanya mendengar dari tangan. Mendengar ya. Oke, cukup. Terima kasih majelis. Ada lagi dari Saya majelis ada yang kelupaan. Baik saudara Dedi maupun saudara Maman, apakah saudara mengetahui dan mendengar bahwa antara si Kiki dengan Pak Napoleon Bonaparte sudah ada buat surat perdamaian? Pernah tahu. Pernah tahu? Pernah melihat surat perdamaiannya itu? Pernah. Oke.
Apakah saudara itu surat perdamaian itu kan tanggal 3 September tahun 2021? Oke. Apakah saudara juga mengetahui pada tanggal 2 September itu dengan tulisannya saudara Kiki, ya kan, si Kosman itu mengirim surat ke Napoleon Bonaparte yang minta maaf. Pernah tahu juga? Pernah melihat atau pernah mendengar? Dengar. Itu? Pernah tahu. Oke, tapi tidak pernah melihat surat itu. Tidak pernah tahu. Terus apakah saudara juga mengetahui pada tanggal 3 September atau mendengar bahwa saudara Kiki atau Kosman ini mengirim surat ke Brigjen Pol Andirian untuk mencabut laporannya? Pernah dengar seperti itu? Nah, setelah dengar kabut itu, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Apakah sudah tahu terdakwa mengumpulkan semua di hall, ya kan? Saya ingat dikumpulkan semua. Terus saudara Kiki mau menyatakan permohonan maaf seperti itu. Terus saudara terdakwa juga memanggil Ustadz Yayah Lohani, ya kan? Dan juga menyatakan permohonan maaf juga. Sehingga ada tepuk tangan dan terjadi perdamaian semua itu. Baik Ustadz Yayah Lohani memohon maaf maupun Kiki juga memohon maaf itu. Tahu ya seperti itu, kena rame kan? Nah, apakah setelah peristiwa itu, setelah perdamaian semacam itu, saudara pernah mendengar juga ada ancaman dari terdakwa ini ingin membunuh, menghabisi keluarga Kiki? Kan pernah mendengar? Mendengar atau mendengar sedih atau dari orang-orang lain tidak pernah mendengar seperti itu. Oke. Saya kira kami ingin menunjukkan majelis 3 surat yang pernah kami tunjuk sidang ini ke terdakwa saksi 2 orang. Enggak sampai mic aja biar kita semua. Ini yang saya kesepakatan itu pernah tahu ya. Oke. Tapi ini proses surat ini akan sampaikan sudah tahu. Letakkan dengan terus yang kedua surat kepada Jenderal Kawin yang ditujukan oleh Muhammad Kiki diberikan kepada Jenderal Kawin. Tapi nggak tahu ya. Baik, kalau dari pertanyaan ya, dari kelompok ada tambah? Ada satu lagi majelis. Satu lagi. Ya, saudara, apakah pada waktu terdakwa ini pindah dari rutan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, terdakwa berdua ini masih di sana atau sudah tidak di sana lagi? Saya sudah pindah ke lapas. Oh, pindah ya. Oke. Tapi saudara mendengar bahwa pada waktu mengetahui atau mendengar pada waktu terdakwa maupun itu ada peristiwa peluk-pelukan antara terdakwa dengan Kiki? Iya. Mendengar ya, tapi mendengar dari kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Terdakwa untuk tanggapan terhadap keterangan saksi, silakan. Terhadap keterangan saksi. Terima kasih ya. Terhadap keterangan saksi di peradilan ini, kami tidak ada komentar dan menyetujui. Pertama, pernyataan yang mencabut keterangan yang berlawanan dengan keterangan di peradilan ini yang tertuang di BAP. Terima kasih. Jadi begini, sebagus-bagusnya rekayasa itu akhirnya juga lambat laun akan tercium bau busuknya. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan.
kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim. Dan ini berlanjut terus bisa. Hari ini, sampai hari ini, sudah 7 orang saksi mencabut dan membatalkan keterangan yang diberikannya di BAP yang merugikan saya. Ini sebenarnya ada apa sih? Yang satu tidak melakukan dijeblos-jebloskan, yang lain mungkin ditutup-tutupin, katanya media, katanya publik. Ya, jangan begitu, jangan zalim, jangan kejam, karena Pak Allah tidak tidur. Akan lebih dipermalukan kalau begitu terus berjalan. Ya, pelan-pelan sudah mulai turun. Jadi saya yakin bangsa Indonesia, netizen, publik itu cerdas dalam melihat bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi, bisa mencium. Tidak perlu ilmu tinggi-tinggi untuk begini, untuk melihat mendapatkan keadilan dan kebenaran nyata. Ya, silakan kalau mau bertanya. Apa? Ini kan saksi yang sudah diajukan di JPU kan cenderung meringankan. Bukan cenderung meringankan, memang sangat meringankan. Seperti saksi ada cas. Ya, terus. Berarti dari pihak Timnas sendiri ada kemungkinan ada saksi perlu menghadirkan saksi ada cat atau itu sudah cukup? Kalau itu sudah banyak seperti itu, ngapain lagi saya membela diri? Saya juga nggak membela diri. Apa yang saya lakukan dari awal saya sebutkan, yang tidak saya lakukan nggak mau dong. Ya kan? Apa lagi? Pak Jenderal, tadi kan di awal sebelum mulai persidangan Pak Jenderal sedikit menyampaikan ke media nih, media udah nunggu-nunggu nih terkait soal kasus-kasus yang lagi mencuat belakangan ini Pak Jenderal. Ada komentar sedikit Pak Jenderal? Kasus apa? Kadif Propam Pak Jenderal. Kasus Kadif Propam. Saya coba lihat di TV aja itu. Komentarnya gimana Pak Jenderal? Komentar gimana? Itu perkara yang mudah itu dibongkar itu. Itu penyidik biasanya bisa mengungkapnya, nggak perlu TPGR segala macam itu. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, publik saja sudah mencium hal-hal yang tidak pas, yang tidak sesuai. Mari kita kembali jujur aja, kita sampaikan apa adanya, sudah apa adanya. Kenapa? Tidak ada yang bisa ditutupi dengan baik. Pasti satu itu. Orang-orang yang berbicara tipu, ya, pada saat menyampaikan pernyataan apapun itu mempertaruhkan integritas diri. Kalau terbukti apa yang dikatakannya itu sebagai sudah membela sesuatu yang betul-betul dan sebagainya, satu saat akan kembali kepada diri. Saya itu kalau teman-teman saya hati-hati kalau berbicara lagi. Terima kasih. Pas ya, minta ya. Pas. Senyumnya. Ingat Kompas warning. Yang jago motor ini Kompas. Yang lain kan enggak. Enggak ya Pak? Ya, coba ngomong ke biar yang nulis sebelum-sebelumnya tahu. Kompas jangan dipotong-potong gitu. Buat juru potong. Karena pendapat publik kan beriring dengan itu. Kenapa? Kasihan Kompas. Media yang lain menyampaikan apa adanya. Jadi akhirnya orang bertanya, ini Kompas sendiri ya kan? Kasihan Kompas itu tidak besar. Ya. Teman saya juga banyak. Dan gunanya persidangan ini kan untuk melihat pembuktiannya. Jadi jangan sampai justru mengaburkan Kompas. Saya itu tidak ngeroyok. Saya cuma ngumpulin pakai itu ke mukanya kaca, udah itu saya cuci tangan, baru anak-anak ngeruduk. Dan itu Jadi nggak dipegangin kan? setelah ada kata penghinaan. Itu yang paling saya selalu. Didahului dengan adanya tadi penghinaan. Kan tiba-tiba melingkur. Berapa kali Jenderal? Siap.